Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Biyassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian Syajaratul Ma'arif. Semoga senantiasa Allah istiqomahkan dan Allah beri kemudahan hingga hatam dan kita bisa terus menyimak hingga akhir. Nah, babul awal kita sudah mulai masuk ke isi kitab, di mana kemarin disebutkan bahwa beliau ingin membangun seluruh kebaikan, amal, aqwal, ucapan, ahwal, keadaan hati dimulai dengan akar dari pohon yang ingin menumbuhkan dan menghasilkan banyak manfaat dengannya, yaitu dengan akar yang bernama tauhid. Dan antara tauhid adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah dengan asmaul husnanya, dan kita berakhlak sekuat tenaga dengan sifat-sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan al-babul awal, bab yang pertama, fit takhalluq bi sifatir rahman ala hasabil imkan, berakhlak dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga. Bab ini memiliki beberapa fasal, di mana fasal pertama adalah tidak layak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak beradab dengan adabnya Quran. Orang yang tidak memiliki sikap-sikap terbaik seperti sikap-sikap terbaik yang diajarkan oleh Quran. Maka kita bersyukur sekarang ini juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita dengan amal Quran. Ya, melalui EMPQ bersama Ustadz Reza Rendi, dan juga saya juga ikut kelas tadabbur Quran lainnya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang sangat barokah karena kita dibersamai oleh Al-Quran, adab-adab Al-Quran, amaliyah Al-Quran, dan kita niatkan juga semuanya dari kita. Bagaimana Quran jangan seperti yang dinubuatkan Nabi, bahwa nanti di akhir zaman bahwa ya'ti ala nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh. Islam tinggal namanya, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, dan Quran tinggal tulisannya saja. Maka kita ingin betul-betul bagaimana Quran menjadi amaliyah kita, menjadi adab kita, menjadi sikap perilaku kita, sehingga nanti hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan. Dan tidak akan bisa menjadi wali Allah orang yang tidak berakhlak dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memperbagus segala hal dengan kebaikannya, memberikan anugerah kepada segalanya dengan anugerahnya, memperindah sesuatu dengan sifat-sifat indahnya, memberikan manfaat pada satu hal, pada segala sesuatu dengan manfaat yang dia berikan di situ, mengangkat sesuatu dengan sifat rafa'nya, memaafkan sesuatu dengan sifat ghafurnya, Allah yang menutupi sesuatu dengan sifat saternya, Allah yang maha memaksa dengan sifat memaksanya, Allah SWT yang maha perkasa dengan keperkasaannya, Allah yang maha penyabar, Allah yang betul-betul santun dengan sifat santunnya, yang maha mengetahui segala sesuatu dengan sifat ilmunya, maha bijaksana dengan sifat kebijaksanaannya, Allah yang maha penyayang dengan sifat rahmatnya, Allah yang maha penyabar dengan sifat sabarnya, Allah yang maha bersyukur terhadap segala sesuatu dengan sifat syukurnya, Allah yang maha mensucikan sesuatu dengan sifat kudusnya, Allah yang maha menyelamatkan, menyejahterakan segala sesuatu dengan sifat salamnya. Maka siapa saja yang berakhlak dengan sifat-sifat zatnya Allah, maka dia layak untuk menjadi kekasihnya dan orang yang diridhoinya. Dan kita akan menyebutkan masing-masing sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan, dalil dan buah dari berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala keindahan dengan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang
memperbagus semuanya dengan sifat baik, dengan sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita juga demikian. Ya, sebagaimana dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyabar, maka kita juga mesti menjadi penyabar. Allah yang Maha Rahim, kita maka mesti yang paling penyayang. Allah yang Maha Latif, kita mesti menjadi orang yang sangat lembut. Karena tanpa kita mengikuti sifat-sifat terbaik Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi kekasih. Karena kekasih itu akan mirip dengan yang dikasihinya. Maka kita ingin tanamkan dalam diri kita sifat-sifat baik Allah, dan itu menjadi akar terhadap baiknya nanti ahwal kondisi hati kita, amal dan ucapan kita insyaallah ta'ala. Baik, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membuat hati kita semakin tajam, hati kita semakin sensitif, mata hati kita semakin hidup, sehingga nanti hati kita mampu menyaksikan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menyikapi Allah dengan sesuatu yang pantas, dengan keagungan dan keindahannya. Yang dengan itu semua nanti anggota tubuh kita juga akan menyikapi Allah SWT dengan sesuatu yang sesuai dengan keagungannya, kesempurnaannya. Dan hati kita pun selalu merasa di hadapan Allah yang senantiasa mengagungkan dan menyaksikannya. Kemudian anggota tubuh kita di hadapan pintu-pintu hati ini akan senantiasa mengagungkan Allah, akan senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang bisa total kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghamba secara murni kepada Allah kecuali dia berakhlak dengan adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan sifat-sifatnya Allah, merendah dengan beribadah kepadanya, mengamalkan sifat-sifatnya. Maka hamba yang terbaik adalah mereka yang paling dekat kepada sifat-sifat termulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ya para ulama mengarang kitab Asmaul Husna wa takhalluq biha, dan beramal dan berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemarin sudah pernah kita bahas ya di muqaddimah, ada sifat-sifat Allah yang tidak mungkin kita amalkan, atau sifat yang khusus untuk Allah, contohnya azaliyah, abadiyah. Itu sifat hanya untuk Allah, Allah yang maha terdahulu, Allah yang abadi. Kemudian juga ada sifat yang bisa ditiru tapi nggak boleh. Contohnya apa? Kibriyaullah, ya, takabburullah seumpama. Maha agungnya Allah, kemudian syadidul intiqam seumpama. Itu nggak boleh kita amalkan, ya. Kesombongan Allah Subhanahu wa taala, kemahaperkasaan Allah. Nah, itu adalah sifat khususnya Allah yang tidak boleh kita amalkan. Maka di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang melepaskan Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan, kekurangan. Sifat salbiyah ini ada dua. Ada sifat yang melepaskan Allah dari segala kekurangan, aib, dan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, ada sifat salbiyah, ada sifat yang menegasikan, melepaskan Allah Subhanahu wa taala dari yang mensekutukannya atau dari yang bersekutu dengannya dalam zat, sifat, dan perlakuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiyah di sini ada dua. Ada hal-hal yang menafikan Allah dari segala kekurangan dan dari sama dengan makhluk. Yang kedua adalah sifat salbiyah, sifat yang menegasikan Allah SWT dari memiliki serikat, dari memiliki zat yang bersama dengannya, baik dalam zatnya, sifatnya, ataupun tindakan-tindakannya. Bahwa Allah SWT sendiri ya dalam mengatur segala-galanya. Dalilnya banyak sekali nih.
Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang menyamai Allah? Enggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu betul-betul sendiri. Zatnya, sifatnya, seluruh apa yang dilakukannya. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang membandinginya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu waliyyun minadz-dzul. Ya, dan ini banyak sekali nih ya. Ini dalil-dalil bahwa Allah itu betul-betul sendiri. Maka itulah kata para ulama bahwa sesungguhnya masalah kita bukan dengan yang lain. Masalah kita hanyalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan orang tua, bukan dengan guru, bukan dengan musuh, bukan dengan siapa. Masalah kita hakikatnya hanya dengan Allah. Karena semuanya adalah tasarrufatullah, adalah seluruhnya adalah tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gerakan yang ini, Allah gerakan yang itu. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan dari apa yang kita baca pada malam hari ini adalah bahwa kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka kita mesti bersifat yang terbaik dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian dari sifat-sifat Allah itu ada yang sifatnya apa tadi? Salbiyah. Sifat yang melepaskan Allah dari segala kekurangan, ya. Allah yang akan binasa, sumpama Allah yang terbatas, Allah yang tidak sanggup, itu dinafikan semua. Dan yang kedua adalah menafikan Allah SWT dari yang bersekutu dengannya dalam zat, sifat, dan tasarrufatnya. Siapa yang paling mirip dengan Allah akhlaknya, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah dengan faslun fit tauhid dan juga bab-bab selainnya. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.